Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah pembangunan partisipatif, ingin mempresentasikan hasil jurnal kami yang berjudul Pembangunan Partisipatif melalui Program Keluarga Harapan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga sangat miskin di Kelurahan Kampung Baru, Tanjung Pinang. Pertama yaitu pendahuluan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007, pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH, Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan judul Conditional Cash Transfer atau CCT. Ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara tersebut, terutama masalah kemiskinan yang kronis. Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka, mengingat jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai pada Maret 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa. Menurut BPS tahun 2016, pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan, seraya meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan program Keluarga Harapan dan di Kelurahan Kampung Baru, Tanjung Pinang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan pelaksanaan program Keluarga Harapan dan meningkatkan kualitas hidup RTSM di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4 Pantai Impian dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program Keluarga Harapan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4. Yang kedua, yaitu landasan teori. Pertama, pembangunan. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah, dan antar sektor. Adapun pembangunan menurut beberapa ahli, yaitu pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait yang teori yang kedua yaitu partisipasi. Menurut I. Nyoman Sumaryadi yang menerangkan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau sekelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Kemudian yang ketiga yaitu kemiskinan. Secara umum, kemiskinan dapat diartikan yaitu suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi standar kebutuhan dasar rata-rata pada suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Yang keempat ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan sumber daya yang paling penting karena satu-satunya yang mempunyai keinginan, akal, perasaan, keterampilan, dorongan pengetahuan, daya, dan karya
dari macam-macam potensi tersebut sangat berpengaruh untuk mencapai tujuan tersebut. Walaupun majunya sebuah teknologi, tersedianya modal, perkembangan informasi dan memadai bahan, jika dalam sebuah organisasi tersebut tidak memiliki sumber daya manusia, itu semua akan sulit untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang kelima yaitu program keluarga harapan atau yang sering disebut dengan PKH, yaitu program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga miskin atau sering disebut RTM, dan bagi anggota keluarga RTM diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTM dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap namanya kemiskinan. Kemudian tujuan utama dari PKH ini yaitu untuk mengurangi angka dan memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung meningkatkan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari Sultan, yaitu tentang pembahasan pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4 Pantai Impian. Sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan yang digulirkan oleh Kementerian Sosial, program Keluarga Harapan atau PKH merupakan program bantuan yang sangat baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan. Yang bertujuan dalam program PKH sangat jelas tujuan yang dalam program ini dan sangat detail. Adapun tujuan dari PKH sesuai dengan tercantum dalam Pedum PKH, pertama meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM, kedua meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM, ketiga meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan anak di bawah 6 tahun dari RTSM, keempat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi RTSM. Hasil penelitian yang kelompok kami lakukan menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4 salah satunya adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang diinginkan tercapai. Proses persiapan pelaksanaan program PKH meliputi proses persiapan pelaksanaan mulai dari penentuan kabupaten atau kota dari BPS, kemudian penentuan lokasi penerima PKH, pemilihan pendamping, dan menentukan peserta PKH. Selain itu, dalam proses pengumpulan data dan informasi harus ada kerjasama antar satuan kerja terkait. Dengan adanya kerjasama, maka tujuan program akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan pelaksanaan program PKH di Kampung Baru RT 5 RW 4, yaitu dengan membuat strategi dan melakukan sosialisasi. Adapun strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh pelaksanaan program yaitu dengan melakukan kunjungan rutin kepada RTSM dan memantau kebutuhan sekolah maupun kondisi ibu hamil peserta PKH. Pemantauan pengguna dana setiap kali pencarian agar sesuai dengan fungsinya. Membuat sebuah inovasi berupa penggadaan baju PKH bagi para ibu-ibu PKH, memantau penggunaan kartu PKH agar sesuai dengan penggunanya, dan sering mengadakan rapat koordinasi. Oke, lanjutan dari Bang Jordan. Dengan sikap pendamping yang demikian, strategi dalam mensukseskan pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4 dapat berjalan dengan baik. Sedangkan proses sosialisasi yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin di rumah ketua kelompok atau pada salah satu rumah peserta dengan seorang pendamping sebagai pemberi arahan.
Dengan melakukan musyawarah bersama, keikutsertaan atau partisipasi setiap peserta PKH maupun pendamping dan aktor terkait dapat membantu melancarkan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, program Keluarga Harapan atau PKH di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4 ini yang menjadi sasaran utama adalah rumah tangga sangat miskin atau RTSM yang sesuai kriteria yang telah ditetapkan, yaitu ibu hamil, ibu menyusui yang memiliki balita dan anak usia sekolah tingkat SD atau SMP. Berdasarkan bantuan yang diberikan kepada peserta PKH, berdasarkan skenario besaran bantuan terdiri dari bantuan tetap, bantuan bagi RTSM pada usia tertentu, rata-rata bantuan per RTSM, bantuan minimum per RTSM, serta bantuan maksimum per RTSM. Ada catatan penting bahwa untuk bantuan terkait kesehatan berlaku bagi RTSM dengan anak di bawah 6 tahun atau ibu hamil, besar bantuan ini tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Besar bantuan adalah 16% rata-rata pendapatan RTSM per tahun. Batas minimum dan maksimum adalah antara 15-25%. Pendapatan rata-rata RTSM per tahun. Dalam setiap pelaksanaan suatu program yang menjadi salah satu unsur terpenting adalah pencapaian sebuah target. Dalam penelitian ini, berdasarkan pernyataan dari pendamping berkaitan dengan hal tersebut, target yang harus dicapai dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH ini yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu, khususnya RTSM, dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Sampai saat ini, pelaksanaan PKH Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4 mulai dari pertama pelaksanaan program telah terdapat peningkatan mulai dari status pendidikan dan status peningkatan gizi ibu hamil dan balita. Lanjut ke faktor-faktor pendukung, Bang Satriadi. Selanjutnya, faktor-faktor pendukung pelaksanaan program Keluarga Harapan dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4. Komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara pendamping dan peserta PKH. Komunikasi tersebut telah memberikan pengetahuan dan pemahaman untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang merupakan syarat wajib bagi peserta PKH sebelum memperoleh hak menerima dana sampai peserta PKH di rekeningnya. Pendamping selalu melakukan komunikasi maupun sharing agar kedepannya PKH dapat memberikan manfaat bagi peserta PKH untuk memecahkan persoalan hidup sehari-hari mereka. Sumber daya yang memadai merupakan sarana pendukung bagi peserta PKH. Ketika peserta PKH memberikan bantuan pengelolaan dana bantuan dan penyuluhan pengembangan keahlian yang disampaikan oleh pendamping PKH, mendorong potensi keahlian peserta PKH ini bisa mengembangkan. PKH sudah memberikan manfaat bagi penerima untuk mengentaskan kemiskinan. Struktur birokrasi Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang yang dipimpin oleh Bapak Amarialis telah mendukung implementasi PKH. Dinas Sosial telah mampu mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial untuk mensukseskan PKH. Selain itu juga adanya dukungan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang melalui Dinas Sosial Pemerintahan Kota Tanjung Pinang yang berupa memberi uang bensin dan uang jajan bagi pendamping PKH. Dinas Sosial Pemerintahan Kota Tanjung Pinang juga mengikutsertakan pendamping dalam kegiatan seminar dan matrikulasi. Hal ini bertujuan agar menjadikan pendamping lebih profesional, sehingga program Keluarga Harapan dapat terus berkembang sampai saat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, di sini saya di DRVK akan menjelaskan tentang faktor-faktor penghambat pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kelurahan Kampung Baru RT 5 RW 4. Watak dan sikap yang kurang tanggung jawab dari peserta PKH atas informasi yang diberikan oleh pendamping PKH, yaitu akibatnya menyebabkan tidak tepatnya waktu penyerahan syarat dan ketentuan dari peserta PKH, sehingga pencairan dana ke rekening peserta PKH tidak tepat waktu, dan di data lapangan masih ditemukan adanya data peserta PKH yang tidak memenuhi kriteria
yang berlaku, namun terdaftar pada data sebagai peserta PKH tersebut. Baiklah, terakhir ada penutup. Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti tentang pelaksanaan program Keluarga Harapan atau PKH dalam meningkatkan kualitas hidup RTSM, maka dapat disimpulkan bahwa target pelaksanaan program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Baru yaitu terbantunya masyarakat tidak mampu, khususnya RTSM, dalam memenuhi kebutuhan hidup berkaitan dengan pendidikan anaknya dan kesehatan ibu hamil dan balita. Hasil evaluasi membuktikan bahwa penerima PKH mau melakukan dan memenuhi komitmennya dikarenakan takut dengan adanya sanksi. Berdasarkan data yang diketahui bahwa setiap tahunnya peserta PKH mengalami penurunan.